Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian kita sambung ke pengajian kita halaman 40. 8 baris dari atas ke bawah. Maka adalah pada dua surah ini, gambaran ini berlaku khilaf. Ada perbedaan pendapat ulama. Masalahnya masalah salah sangka. Ini mungkin tidak melihat apakah terlalu gelap, apakah matanya tidak jelas lagi, atau kabur atau buta. Nah itu masalahnya di situ dulu, si makmum ini. Lalu makmum ini muncul sama-sama. Yang pertama, si makmum ini menyangka imam Allahu Akbar itu dikiranya itu tasyahud. Nah itu di situ dikiranya tasyahud. Kemudian duduklah si makmum tadi tasyahud. Bisa sudah terjadi kris. Mungkin temannya mendengar bacaan imam Fatihah di luar, tapi maknanya buta atau tidak melihat. Lalu Allahu Akbar imam ini dikiranya tasyahud. Lalu si makmum ini duduk tasyahud. Ketika duduk tasyahud, padahal makmum si imam ini rukuk, Allahu Akbar. Si makmum datang dikira makmum tasyahud. Itu aja dulu. Bisa ini contoh. Bisa terjadi. Nah lalu si makmum ini lalu duduk tasyahud. Imam itu rukuk. Berarti makmum ini tidak melihat keadaan makmum yang lain, apalagi imam. Mungkin matanya buta. Nah lalu si makmum ini duduk tasyahud, imam rukuk, Allahu Akbar. Ternyata waktu imam tasyahud, waktu makmumnya tasyahud awal, imam Allahu Akbar rukuk, gitu. Imam Allahu Akbar rukuk. Setelah rukuk apa imam? Tidak. Sami Allahu liman hamidah. Terkejutlah makmum tasyahud tadi. Ternyata Allahu Akbar imam bukan Allahu Akbar bangkit dari sujud kedua melalui tasyahud. Ternyata dia melalui rukuk. Ketika imam sami Allahu liman hamidah, maka imam menuju Allahu Akbar. Makmum berdiri betul, baca Fatihah. Boleh terlambat sampai 3 rukun yang panjang. Ini kasus yang pertama. Kasus yang pertama. Bukan, itu kasus yang kedua dulu. Itu kasus yang kedua. Kasus yang pertama, imam Allahu Akbar dikira makmum tasyahud. Nah, berarti kasus yang mencontohkan tadi itu parah terlambatnya. Karena Allahu Akbar rukuknya imam, makmumnya tasyahud. Ternyata iktidal imam baru sadar makmum yang tasyahud tadi bahwa imamnya ternyata Allahu Akbar itu rukuk. Nah ini kasus yang kedua yang dipraktikkan oleh ulama. Kasus yang pertama, imam Allahu Akbar dikira makmum tasyahud, kan salah sangka. Mungkin makmum buta atau dalam keadaan gelap. Atau di daerah itu daerah berkulit hitam misalnya. Nah itu gelap tadi nggak ada listrik. Contoh. Nah lalu ketika tasyahud sih
makmum ini imam Allahu Akbar, ya kan? Allahu Akbar apa? Rokok. Makmum kalau tasawuf apa? Berdiri, berdiri. Nah, berdiri. Berdiri baca apa? Fatihah. Ternyata imamnya setelah rukuk apa yang dibaca? Sami Allahu liman hamidah. Pasti makmum dia membaca Fatihah belum selesai. Maka ketika imamnya tidak boleh si makmum tadi ketinggalan 3 rukun yang panjang. Jelaskan kasusnya nih. Tidak boleh memutuskan hukum kalau tidak memahami kasus. Ini cara belajar fikih. Nah, dua gambaran tadi. Maka ada pada dua surah, dua gambaran ini berlaku khilaf beda pendapat ulama. Bapak Ibu, kita beberapa kali pertemuan membahas 3 rukun yang panjang kalau ketinggalan. Ya kan? Ini ketinggalan kenapa? Salah sangka. Yang sebelumnya ketinggalannya apa? Lamban bacaan. Ini pahami baik-baik. Padahal sama aja dengan imam. Allahu Akbar, ujar imam. Makmumnya kan Allahu Akbar. Itu namanya makmum muwafiq. Makmum muwafiq ada terlambat datang. Nah ini kasus yang kedua, yang dua gambaran ini apa nih? Nyata terlambat datang sudah. Ini nyata terlambat datang. Dia menilai imam aja dikiranya tasyahud. Berarti terlambat datang sudah si makmum ini. Lalu muncul sangkaan imam tasyahud. Gitu dong. Sebelumnya bukan masalah salah sangka. Lamban bacaan, lamban gerakan, ragu-ragu Fatihah, lupa Fatihah, tidur waktu tasyahud. Tertidurlah, bukan tidur, tertidur. Coba Bapak Ibu. Biar yang hadir nih Bapak Ibu, satu dia paham, syukur. Satu dia paham, di antara ini, apalagi dia paham semua. Satu dia paham syukur. Ilmu ini Bapak Ibu, ilmu ini yang langka. Melanjutkannya inilah yang langka. Kalau mendengarkan semua orang bisa. Melanjutkannya. Antara pimpin yang hadir selama mengaji ini ada yang bahas ini. Nanti kita lihat. Ini berat. Ilmu ini Bapak Ibu melanjutkannya. Guru-guru beruntung mau Bapak Ibu. Di antara kalian yang banyak nih, wahai santriku, muridku. Suatu saat kalau abahmu nih wafat, guru nih wafat, ada nggak yang melanjutkan ilmu yang sampai? Nah, itu loh. Makanya yang ada yang paham syukur dia. Asal paham syukur. Ilmu itu pahamnya. Nah, terus lagi. Berarti ini salah sangka dan memang terlambat datang. Kalau sebelumnya bukan terlambat datang. Terlambat baca Fatihah karena lambat bacaan. Terlambat bacaan Fatihah karena gerakannya lambat. Terlambat baca Fatihah karena ragu-ragu Fatihah sudah dibaca belum. Terlambat baca Fatihah karena lupa baca Fatihah. Terlambat baca Fatihah karena tertidur waktu tersebut awal. Ini salah sangka. Dikira imam tasyahud awal. Berarti yang mengira imam tasyahud awal itu terlambat datang. Nah, masalahnya di situ. Lalu muncul khilaf bila pendapat ulama. Antara Syekh Ibnu Hajar dan Syihabur Ramli, Imam Ramli. Kata
kata Syekh Ramli, ia daripada orang yang muafik juga masuk dikategorikan muafik yang boleh 3 rukun yang teronjang terlambat. Itu maksudnya. Dimasukkan kepada yang muafik. Muafik itu apa? Dia dihukumkan berdirinya ke atas karena salah sangka. Disitulah muafiknya. Padahal yang namanya muafik itu Allahu Akbar si imam, baru kita Allahu Akbar. Itu yang disebut muafik. Muafik itu imam Allahu Akbar, baru makmum Allahu Akbar. Itu muafik namanya. Di perjalanan sembahyang, di perjalanan ternyata terlambat Fatihah. Iya tadi lambat bacaan termasuk dalam agak. Nah ini masalahnya. Nah lalu Imam Ramli menghukumkan ini muafik juga, dimaafkan ketinggalan 3 rukun. Imam iktidal baru sadar kalimat sami Allahu liman hamidah, berarti kita terlambat baca Fatihah, silakan imam sujud. Boleh terlambat baca Fatihah, teruskan sampai imam duduk antara sujud, sampai imam sujud kedua. Di ketika duduk antara 2 sujud tadi untuk sujud kedua, jelas ini bisa kali sempat selesai baca Fatihah. Gimana? Fokus Fatihah, kejar imam sebelum imam masuk rukun keempat, berdiri betul atau tasawuf akhir. Berarti kalau berdiri betul imam, berarti itu 4 rakaat, ya kan? Kalau imam tasawuf akhir berarti maghrib. Yang maghrib itu enggak. Nih kita nih masalahnya gini. Ulun ini terlambat datang, ulun kira imamnya tasawuf Allah. Duduklah ulun tasawuf Allah. Ternyata imamnya Allahu Akbar itu Allahu Akbar memulai jenisnya. Ulun kira tasawuf Allah. Itu adalah kasus yang pertama supaya yang tertukar. Lalu imam apa? Imam sama makmum yang lain rokok. Allahu Akbar. Ini jelas bacaan kadang-kadang mana ini zuhur asar mungkin. Zuhur asar ini nyata sudah. Nah, kalau inya Bapak Ibu rakaat ketiga keempat kadang-kadang marah, itu pasti urusan tasawuf akhir itu. Lalu Pak Ibu ulun mendengar imam Allahu Akbar, tasawuf awal tadi Allahu Akbar kata imam sama makmum. Ulun datang, ulun kira tasawuf awal, Allahu Akbar. Turun ulun tasawuf awal. Ulun kada melihat imam, ada melihat makmum yang lain. Mungkin mata ulun misalnya kabur, ya ada jelas lagi. Nah, orang penyembahyang, itu ilmunya ada. Nah kemudian imam rukuk, ulun apa? Nah, naik. Ulun kira imam sama makmum naik dari tasawuf awal. Berarti ulun baca apa? Fatihah. Ternyata imam setelah rukuk tidak sami Allahu liman hamidah. Sadar, tadi imam tadi berarti betul memulai sembahyang. Kenapa aku tasawuf awal? Maka ulun boleh terlambat 3 rakaat. Jangan dibatalkan. Kebanyakannya ini mau batal apa nih? Jangan dibatalkan. Ibadah itu jangan dibatalkan, Bapak Ibu. Masih bisa. Kalau dibatalkan, mati kan ibadah. Banyak aja Bapak Ibu, maaflah, Tuhan berjudi mati di panggung. Banyak loh. Namanya mati itu ada memandang keadaan. Dia datang tepat waktu. Kita seperti ini lah, kita boleh tahu Bapak Ibu. Makanya kita bersyukur seperti ini bisa. Nah lalu Pak Ibu karena imam tadi sami Allahu liman hamidah, ulun sadar, berarti tadi ulun datang, ulun salah sangka, ulun tasawuf awal, imamnya mau sembahyang. Nah, lalu ulun bacaan Fatihah,
Ujar imam ramli, boleh terlambat dengan 3 rakaat yang banyak. Sempat dia baca Fatihah sebelum imam naik lagi rakaat berikutnya. Imam turun dari sujud, turun sibuk baca Fatihah. Imam duduk antara 2 sujud, turun masih baca Fatihah. Sampai dia selesai baca Fatihah, imam sujud kedua. Setelah sujud kedua naik ke rakaat berikutnya. Rakaat berapa? Rakaat berapa? Lihat tidak ada ini imam dulu. Aku sama-sama. Gak apa-apa Bapak Ibu, teruskan aja. Jangan kita, imamnya rakaat berapa sudah. Nanti menyatakan kita berberkah. Itu caranya. Jangan fokus imamnya rakaat berapa. Jangan ditanya makmum rakaat berapa sudah. Jangan. Makmum pada ngomong. Nah itu toh. Lalu imam waktu duduk antar 2 sujud, kita sudah mengira-ngira sempat nggak selesai baca Fatihah. Kalau sempat selesai, kejar. Waktu pengejaran tadi nggak jadi masalah. Kemudian imam sujud kedua. Setelah sujud kedua, soalnya imam ayat akhir. Ayat akhir. Misalnya ayat akhir. Kita duduk apa? Duduk apa? Ayat akhir juga. Kan kita mengejar tadi. Kita berdiri, imam ayat akhir. Kejar sampai imam ayat. Imam ayat akhir, kita pun apa? Ayat akhir. Selesai kan enggak kita baca Fatihah? Selesai. Lalu imam salam, berarti kita dulu satu rakaat. Jelas sekali. Yang harus praktek bulan mana ini? Pahami dulu ini. Ini kan memasuki rukun yang keempat, bisa tasyahud akhir, bisa meneruskan rakaat berikutnya. Masalahnya kita teruskan dulu. Nah kalau tasyahud akhir itu Bapak Ibu gini. Tasyahud akhir. Berarti dari ini sebenarnya dia di rakaat terakhir. Nah itu bisa terjadi. Atau dia ini mau Allah Akbar. Nah berdiri. Dan ini berdiri. Dan naik. Oh kira ikan tasyahud awal. Sini, sokin halaman supaya nyaman. Kalau ada praktek. Oke, ya. Ikan berdiri dan lah dari ikan amat dan sujud oke. Nah sujud kalau ini mendengar Allah naik dan Allah ini rakaat terakhir dia ulun kan dikira asal Allah Akbar. Nah kan gitu tuh kasusnya. Nah terus hamdani Allah Akbar. Nah ulun berdiri kan ulun terus dan sama Allah namanya. Nah baru ulun sadar berarti ulun salah tadi ini. Jangan batal ulun dari turun sujud. Ulun sibuk baca Fatihah. Terus ulun baca Fatihah. Terus dan duduk. Iya. Nah ulun baca Fatihah. Stop dulu dan lah. Ulun ancam-ancam kira-kira Fatihah ulun selesai. Kalau Fatihah ulun belum selesai, berarti ulun kalau meneruskan ulun mau faraqah. Kalau ulun memutus, ulun belum dapat rakaat, tapi dapat pahala jemaah. Itu sujud dan. Lalu ulun mengajar ulun putus Fatihah. Kalau ulun selesai baca Fatihah, berarti ulun dapat rakaat. Nah ini kisah ulun dapat rakaat dulu. Ulun selesai Fatihah dan ini tahiyat akhir belum lagi. Allah. Tahiyat akhir dah. Nah, ya terus. Lalu terus ikam dan salam dan.
berdiri ulun. Ulun tadi sempat selesai baca Fatihah, ini baru dapat rakaat. Berarti ulun 3 rakaat itu menambah. Kalau sampai yang 4 rakaat, kalau sampai yang 3 rakaat, 2 rakaat itu menambah. Kalau subuh kan masa ada tasawuf awal, jelas kan? Nah, kalau ulun, dari diam dulu. Kalau ulun apa namanya itu belum selesai baca Fatihah, ulun putus, ulun tidak ada dapat rakaat sedikit pun. Berarti ulun nanti selesai dari salam, ulun nambah 4 rakaat, terus dari berdiri. Ini gambaran yang kedua. Nah ulun ini dani Allahu Akbar, ikam danai rokok. Stop. Allahu Akbar dani ulun kira tasawuf awal. Duduk datang oleh Allah. Tasawuf awal. Terus dan sampai Allah hamidah. Nah, berarti ulun ini harus berdiri cepat dulu. Nah, baca Fatihah dan ini sujud. Nah, sempat kita dulu baca Fatihah. Terus dan ini. Nah, ini ancang-ancang ulun sempat kita ulun baca Fatihah. Ulun mengejar. Ternyata dan ini sujud kedua dan ini. Ulun putus saja Fatihah, nampak ulun dapat jamaah. Allah. Terus dari tasawuf apa? Ya, tasawuf akhir. Ulun terfokus dari Fatihah, berarti ulun dapat rakaat. Tapi dapat pahala berjamaah. Salam dan. Berdiri ulun rakaat berapa berdirinya? Belum lagi dapat rakaat, hanya mau mulai rakaat. Silahkan dan duduk. Ayo. Ilmu. Kitab ini hasil mengaji. Kitab ini hasil mengaji. Hasil berguru ya. Satu orang aja di antara ini ada yang paham. Pun bersyukur saja. Pun kada perlu banyak punya murid. Pun satu aja ada yang paham sebenarnya. Andai kata suatu saat pun pulang menghadap Allah, ada yang menuliskan satu orang itu cukup. Ayo ibu-ibu yang diberi dinding paham. Nah, bingung kalau. Nah, ayo yang hadir. Nah, Imam Ramli menyikapi masalah ini boleh 3 rukun terlambat. Terus, kenapa maka boleh? Karena Imam Ramli memasukkan itu termasuk makmum yang penting. Imam dan makmum yang lain belum tahu. Dan kata Al-Allamah Syekh Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar adalah masalah ini dihubungkan orang yang masuk. Jelas terang. Nah ini kenapa maka terlambat? Sebab kita langsung tasawuf awal datangnya. Jelas tidak terlambat. Maka tiada lazim, tidak boleh akan dia terlambat di 3 rukun yang panjang. Tidak ada maaf bagimu. Karena sudah datangnya yang atas peluang. Lemah ada. Kalau dilihat nih, Imam Ramli agak lemah. Artinya lemah pendapat dibanding dengan Imam Ibnu Hajar. Kalau pengajian kita sebelum-sebelumnya, Imam Allahu Akbar, makmum ulama. Itu masalahnya. Sedangkan ini memang sudah terlambat. Kita datang kira-kira tasawuf awal. Nah itu misalnya. Tetapi dibacanya barang yang dapat jual daripada Fatihahnya. Tetap baca Fatihah. Ujar Imam Ibnu Hajar. Dia sudah terlambat. Tidak ada maaf bagimu. Artinya aku masuk. Artinya
dia sudah nggak dapat rakaat, walaupun dia hukumnya adalah pahala berjamaah. Kalau imam ramli tadi asal selesai baca Fatihah sebelum memasuki rakaat yang memasuki rukun yang keempat. Yang penting imam jangan sampai duduk tasawuf awal akhir, jangan sampai imam naik rakaat berikutnya. Itu kan maksud rukun yang keempat. Kan 3 rukun yang panjang boleh terlambat. 3 rukun yang panjang itu rukun sujud pertama, sujud kedua, ya kan? Imbas sujud kedua bisa imam berdiri lagi, itu memasuki rukun yang keempat. Atau imam dan makmum ini ayat akhir, berarti juga memasuki rukun yang keempat. Sebelum imam memasuki rukun yang keempat, apakah berdiri betul atau tasawuf akhir? Ulun sebagai makmum ini selesai nggak baca Fatihah. Kalau selesai baca Fatihah, kejar sebelum imam dan makmum memasuki rukun yang keempat, maka ulun dapat berkata. Kalau Ibnu Hajar tetap memberkat, artinya itu tidak dihitung rakaat, karena sudah salah sangka tasawuf awal tadi. Berarti dia tuh datangnya sudah terlambat. Kalau tidak ini ngaku Imam Ibnu Hajar. Nah ini masalahnya. Baca Fatihah maka wajib diikuti akan imamnya seperti orang masbuk. Jika dapat rukuk serta tumakninah sebelum lagi angkat imam daripada rukuknya, didapatlah rakaatnya. Kalau imam rukuk, nah. Tapi sempat nggak baca Fatihah? Contoh lagi berdiri dan ini Imam Ibnu Hajar. Ayo, ini kita lagi. Siapa lagi? Oke, ini Pak. Kita mau Pak, angkat. Nah, sini. Ayo. Ini Imam Ibnu Hajar. Ya. Ikam dan naik Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ulun duduk tasawuf awal. Nah, perkiraan ulun sangat gitu. Rokok lagi. Kalau berdiri kan perkiraan tidak. Nah, rakaat sudah. Berarti kamu menyesuaikan sama Allah dengan jadinya aja. Sebab kamu nggak sempat baca Fatihah, nggak sempat suruh sama imam. Tapi ulun dapat pahala berjamaah. Berarti ulun sedikit pun nggak dapat rakaat, nggak dapat nggak dapat pahala nggak dapat apa namanya itu rakaat belum dapat juga. Seakan-akan ulun datang imam buahnya i'tidal, ulun angkat takbir. Paham lah ya lah. Ini ulun nih imam sami Allah liman hamidah, ulun berdiri. Oh masuk dulu, nggak dapat sedikit pun rakaat. Tapi ulun sudah masuk berjamaah. Nah ini masalahnya. Berarti ulun tetap nambah rakaat, karena belum dihitung rakaat. Ulun baca Fatihah tidak boleh kata Imam Ibnu Hajar, karena ikam sudah terlambat, nggak sempat pakai rakaat sama imam Allahu Akbar. Kamu bukan seperti itu, kamu duduk tasawuf awal. Nah ini berarti hanya dapat pahala berjamaah, tapi tidak dapat rakaat sedikit pun. Kalau imam ramli bisa dapat rakaat asal sempat Fatihah sebelum memasuki rukun yang keempat. Nah, mau pada paham berapa lagi deh. Terus lagi ikam dan naik rukuk dan Allahu Akbar. Nah, ulun kira ini tasyahud awal. Nah, ulun tasyahud awal. Terus dan sambil Allah namanya. Nah, kalau ulun berdiri sedikit pun nggak dapat rakaat, berarti ulun hukumnya masuk sudah. Nah, selesai. Silakan datang pamit dulu. Imam Ibnu Hajar tidak dapat sedikit pun rakaat.
tetapi dihukumkan dia dapat pahala berjamaah. Imam Rabi dapat kakak asal belum memasuki rukun yang keempat. Minggu depan belum. Jelaskan ya. Nah, mudah di antara yang hadir yang paham dan syukur. Mudah-mudahan ini kita memahami memang seperti ini perlu karena yang ada kita fikir permasalahan problematika fikir itu luar biasa ini kasusnya problematika dalam ilmu fikir. Nah, ternyata Islam itu ilmu yang seperti ini Bapak Ibu menunjukkan Islam ini agama solusi apa yang saya dalam Islam. Nah ini untung yang baik. Cara seperti ini kita ngaji. Insya Allah kita akan sama dan sehat pada umur. Al-Fatihah. Ya Alhamdulillah ya Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alaikumsalam ya rahim wa'alaikumsalam ya rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma rizqna sihhatan 'afiyah wa salama fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.